Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Muhyi dengan NIM 2002030, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Departemen Seni Rupa, Prodi Pendidikan Seni Rupa Angkatan 2020. Saya dari kelas Rabu siang mata kuliah Ilmu Budaya Dasar yang dibimbing oleh Bapak Asra Ilal Khairi dan Ibu Yuri Kristiani. Nah, di sini saya ingin memberikan review tentang sebuah film yang berkaitan dengan subtopik mata kuliah Ilmu Budaya Dasar sebagai salah satu tugas ujian tengah semester. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Bajrangi Bhaijaan. Film ini berasal dari negara India yang dirilis pada tahun 2015, tepatnya 17 Juli 2015. Film ini bergenre drama dan komedi. Setelah saya menonton film ini, saya menemukan di dalam film ini ada muatan materi ilmu budaya dasar tentang topik manusia dan cinta kasih. Oleh sebab itu, saya ingin mengangkat film ini untuk dibahas dari segi topik manusia dan cinta kasih. Nah, film ini diawali dengan seorang ibu dan anak yang berasal dari Pakistan sedang melakukan perjalanan menuju negara India dengan tujuan berobat ke sana. Soalnya anak dari ibu ini mempunyai kekurangan, yaitu tidak bisa berbicara atau mengalami kebisuan. Nama dari anak ini adalah Sahida. Kira-kira umur dari anak ini berkisar dari 6 tahun sampai 7 tahun. Kedua ibu dan anak ini melakukan perjalanan dari Pakistan ke India dengan tujuan berobat dengan mengendarai alat transportasi kereta api. Namun malangnya saat hendak pulang menuju Pakistan kembali setelah berobat di India, di tengah-tengah perjalanan alat transportasi kereta api ini mengalami kendala atau kerusakan. Karena kereta api mengalami kendala, terpaksa harus berhenti di tengah jalan. Nah, di saat para teknisi kereta api memperbaiki kerusakan, anak ini melihat ada seekor anak domba yang terjatuh ke dalam lubang, sehingga anak ini langsung turun untuk segera membantu anak domba itu untuk keluar dari lubang. Nah, ketika Sahida ini sedang menolong anak domba, ternyata kereta api telah mulai berjalan tanpa ada satupun yang tahu bahwa anak kecil itu masih berada di luar kereta api. Pada akhirnya anak ini bernama Sahida ini tertinggal oleh kereta api di India. Nah, inilah latar belakang dari awal film ini dimulai. Singkat cerita, keesokan harinya anak ini pergi ke pusat kota dan menonton sebuah acara pertunjukan, yang dimana pertunjukan itu sendiri diperankan oleh seorang pemuda yang bernama Pawan Kumar. Setelah selesai pertunjukan, anak kecil itu terus membuntuti pemuda yang bernama Pawan Kumar ini, sehingga Pawan ini merasa heran dan mengajaknya untuk makan, karena anak ini selalu menatapnya ketika ia sedang makan di sebuah tempat pedagang kaki lima. Nah, namun di situ Pawan ini merasa aneh. Ternyata anak ini ketika dia panggil untuk mendekatinya dan dia ajak bicara, ternyata anak ini tidak bisa bicara atau anak ini mengalami kebisuan. Ternyata anak ini sangat lapar karena mulai dari malam tidak ada sedikit pun makanan yang ia makan hingga keesokan paginya. Nah, ketika telah selesai Pawan ini memberikan makan, hendak ia meninggalkan anak ini. Namun anak ini terus mengikutinya seakan-akan ia tidak mau ditinggalkan oleh si Pawan ini, dan ia ingin ikut bersama Pawan ini kemanapun si Pawan Kumar ini pergi. Dan pada akhirnya Pawan ini meminta bantuan kepada duta atau agen yang ada di negaranya untuk mencarikan di mana keluarga si gadis kecil ini. Setelah meminta bantuan kepada pihak negara namun tiada hasil, akhirnya dia memutuskan untuk membawa anak kecil itu tinggal bersama keluarganya. Karena anak ini tidak bisa bicara atau bisu, sehingga sangat sulit untuk diketahui anak ini berasal dari mana atau daerah mana. Berbagai cara telah dilakukan untuk mengetahui asal anak ini dari mana, namun tak membuahkan hasil. Nah, pada akhirnya ketika keluarga sedang menonton pertandingan olahraga softball antara Pakistan dan India, nah ketika Pakistan menang,
melawan India, anak ini sontak bergembira dan menari-nari. Nah, dari sinilah diketahui bahwa anak ini berasal dari Pakistan. Nah, ketika anak kecil ini telah diketahui berasal dari Pakistan, sontak paman dari Pawan Kumar ini langsung merasa geram dan langsung mengusir anak ini dan Pawan dari rumahnya. Ketika Sahida dan Pawan ini telah diusir dari rumahnya, nah disinilah misi Pawan dan anak gadis kecil ini dimulai. Nah, Pawan ini memiliki niat untuk memulangkan anak gadis ini ke keluarganya, bagaimanapun itu caranya, bagaimanapun itu tantangannya akan ia hadapi. Nah, setelah diketahui anak kecil ini berasal dari Pakistan, Pawan ini mencoba untuk memulangkan gadis kecil ini ke negara Pakistan melalui jalur pemerintahan. Namun karena perseteruan yang ternyata jalur pemerintahan ini tidak dapat membuahkan hasil. Nah, kemudian Pawan ini mencoba memulangkan gadis ini melalui agen juga. Nah, ternyata si Pawan ini dikhianati. Ternyata gadis kecil ini tidaklah dipulangkan ke negaranya, namun diperjualbelikan. Setelah Pawan menitipkan anak ini kepada seorang yang bekerja di bidang itu, kemudian ia beranjak pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, ia teringat dan ingin memberikan untuk anak itu sebuah gelang. Nah, ketika hendak memberikan gelang tangan itu kepada Sahida, ternyata Sahida telah dibawa pergi oleh orang yang ia percayai tadi sebagai perantara untuk mencarikan orang tua dari anak yang kehilangan orang tua ini. Nah, dari sini si Pawan mulai curiga bahwa anak kecil itu tidak dipulangkan namun diperjualbelikan. Rasa amarah pada Pawan ini seketika membara dan langsung mencari anak itu untuk ia bawa kembali bersamanya. Dan benar adanya bahwa agen yang dia suruh untuk mencari keluarga gadis kecil itu ternyata berbohong. Di sini Pawan ngamuk dan berkelahi, berakhir dengan membawa anak kecil itu kembali bersamanya. Dan ia memiliki tekad untuk memulangkan anak gadis kecil ini ke Pakistan bagaimanapun itu caranya, walaupun itu secara menyelinap sekalipun. Nah, suatu ketika dia mendapat bocoran dari beberapa orang yang keluar masuk India Pakistan dari jalur yang tidak diketahui oleh pemerintah, yaitu lewat terowongan di bawah tanah. Nah, seketika itu Pawan langsung mencoba memulangkan anak ini melalui jalur di bawah tanah itu, walaupun memiliki resiko yang sangat tinggi. Nah, ketika di dalam perjalanan setelah sampai di negara Pakistan, ternyata banyak polisi yang patroli dan mengetahui keberadaan penyusup ini atau Pawan ini sebagai penyusup dari India. Walaupun Pawan ini berniat baik untuk memulangkan anak gadis kecil ini kepada keluarganya, namun karena itu merupakan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan atau itu dilarang karena tidak memiliki paspor untuk memasuki negara Pakistan. Nah, di sini dia menjadi buronan dari polisi negara Pakistan. Nah, karena si Pawan ini buronan polisi atau dia berstatus sebagai penyusup ke negara Pakistan, nah dia terus dicari-cari dan dikejar-kejar oleh polisi sampai dapat. Nah, si Pawan ini terus menghindar, terus bersembunyi dengan anak kecil ini. Dengan bagaimanapun cara ia lakukan, anak kecil ini harus sampai kepada keluarganya. Nah, suatu ketika dia bertemu dengan seorang wartawan yang pada akhirnya akan menjadi temannya untuk memulangkan anak ini kepada keluarganya. Nah, awalnya si wartawan ini adalah anggota dari kepolisian, karena melihat perjuangan Pawan ini, melihat kebaikan hati Pawan ini, karena niat Pawan ini adalah baik untuk memulangkan anak ini kepada keluarganya. Pada akhirnya ia yang bersekongkol dengan polisi untuk mencari si Pawan ini, berubah pikiran atau menjadi bagian dari Sahida dan Pawan ini, atau membantu Pawan ini untuk memulangkan Sahida ini kepada keluarganya. Dia membantu si Pawan ini untuk bersembunyi dari pencarian polisi-polisi dari negara Pakistan. Nah, perjalanan semakin terus dilakukan untuk mencari di mana anak ini, desa mana anak ini berasal.
tentunya dengan cara bersembunyi-sembunyi. Ini perjalanan ini sangat cukup menantang dan menakutkan karena takut ketahuan akan ditangkap oleh polisi. Soalnya polisi terus mencari di mana keberadaan penyusup ini di wilayah Pakistan. Nah, suatu ketika pada akhirnya Pawan dan Syahidah dan juga seorang kameramen atau wartawan ini pada akhirnya ketahuan dan dikejar-kejar oleh polisi di tengah hutan, dan pada ujung ceritanya Pawan ini tertangkap dan Syahidah beserta wartawan tadi melanjutkan perjalanannya untuk menemukan di mana anak ini berasal. Sementara di sisi lain Pawan telah tertangkap oleh polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di sisi lain juga kameramen atau wartawan tadi telah berjumpa atau telah menemukan di mana anak gadis itu berasal atau bertempat tinggal. Nah, setelah wartawan itu selesai mengantarkan anak itu ke orang tuanya, ia sesegera mungkin memviralkan apa yang telah ia rekam selama perjalanan mencari di mana anak itu bertempat tinggal. Dia memviralkan semua rekaman perjalanan yang mereka lalui dalam usaha mencari di mana anak ini bertempat tinggal. Nah, tidak butuh waktu lama, rekaman ini trending di media sosial dan viral di negara Pakistan dan juga India, sehingga banyak orang merasa respect dan merasa kagum terhadap perjuangan seorang Pawan yang ingin memulangkan seorang anak gadis kecil kepada orang tuanya. Nah, setelah video itu viral, kemudian pemerintahan dari Pakistan atau polisi dari Pakistan segera memulangkan Pawan ini ke negaranya. Nah, ketika Pawan ini beranjak pulang ke negaranya, banyak orang atau warga Pakistan yang ikut serta mengantar Pawan ini. Begitu juga dengan warga India. Warga India juga banyak yang ikut serta menyambut kedatangan Pawan ini. Nah, disinilah akhir cerita dari film Bajrangi Bhaijaan ini. Baiklah, dari cerita ini saya mendapatkan ada keterkaitan antara materi ilmu budaya dasar tentang topik manusia dan cinta kasih dengan film yang berjudul Bajrangi Bhaijaan ini. Karena di sini menceritakan sebuah perjuangan kecintaan terhadap sesama manusia tanpa memandang itu agamanya apa, itu rasnya apa. Yang penting dia adalah seorang manusia yang harus mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Dapat kita ketahui bahwa cinta dan kasih itu ternyata sangat kuat untuk mempersatukan beberapa perbedaan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada beberapa kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.